domain sama itu maunya nyeting SSL sebenarnya. Cuman nah ini laptop yang satunya tadi nggak bermasalah suaranya. Ini pindah ke komputer lah. Ada nih komputer sini nggak tahu apa lah ya. Jadi mungkin masalah yang pertama itu yang masalah reverse proxy. Nah, reverse proxy itu sebenarnya cuman nge-forward aja, Mas. Nge-forward apa namanya? Dari satu host ke host yang lain. Nah, contohnya itu sebenarnya yang paling sering dipakai kan Nginx itu kan. Nah, kalau cara gambarnya sih mungkin saya sini save itu saya dan aplikasi. Nah, kurang lebihnya sih sebenarnya kayak gini. Misalkan ada internet ya kan. Nah, biasanya kan internet kayak gini ya. Nah, ini dari internet gitu kan. Ada klien misalkan di sini. Nah, si klien ini klien ini tuh connect ke internet gitu ya. Gitu. Nah, kita punya server di sini. Ini server kita. Server kita. Taruhlah di server kita ini kita ngejalanin API pakai Node.js misalkan satu IP-nya misalkan 202.16 berapa lah ya, 10 misalkan kayak gitu ya, di port 3000 ya, gampang. Nah, pada umumnya kan itu langsung ditembakin ke sini langsung ke port 3000-nya, langsung ngehit ke ini, ke apa namanya, ke service-nya ini. Nah, kalau reverse proxy itu jadi nanti si request-nya itu dari internet itu bakal dimasukin dulu ke sini nih. Nah, ini proxy misalkan. Proxy-nya di sini. Atau uh, bisa juga yang punya IP public ini cuma si proxy tok gitu. Kalau yang punya proxy ini si proxy ini. Nah, ini boleh pakai Nginx atau bisa pakai, biasanya tuh orang pakai apa ya apa aja bisa pakai apa ya, satu lagi aku lupa, adalah pokoknya. Nah, itu requestnya nggak langsung ke sini. Nah, ini bisa jadi server-server ini nggak usah punya IP public, tapi ini cantolnya ke sini loh. Nah, ini baru ke sini. Nah, portnya kita hilangin nih. Nah, ya. Kayak gitu. Terus mungkin IP-nya di sini kan IP lokal aja lah, IP lokal lah ya. 192.168.10.2 misalkan. Portnya 3000. Ini misalkan API untuk yang umum itu apa ya? Biasanya kayak gini tuh untuk pendaftaran pasien itu, reservasi. Nah, bisa jadi ada lagi API ini yang perlu untuk laporannya dari misalkan dari Dinkes gitu ya, Dinkeskot gitu. Karena ini 3.000, ini 3.000. Nah, ini ya bisa nanti dari sini juga misalkan laporan. Caranya gimana ya? Yang pertama pastinya minta install Nginx ya. Install Nginx nggak perlu, aku pikir nggak perlu dijelaskan lagi ya. Untuk itu banyak banget tutorialnya.
Nah, yang perlu mungkin tuh ini aja sih, konfigurasi dari Nginx. Nah, kalau konfigurasi dari Nginx sendiri itu yang pasti, nah aku akses ke server langsung. Kelihatan Mas, apa namanya konsolnya nih? Kalau enggak tak Kelihatan. Oke. Kebetulan ini server yang aku manage, yang aku pegang ini dia basisnya itu Red Hat ya, Debian, Debian, Red Hat, dia CentOS ini, kebetulan dia CentOS. Jadi kalau CentOS itu default konfigurasinya tuh ada di /etc /nginx, ya kan? Nah, terus ada di sini. Nah, di sini, sorry. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau yang itu ada di sini nih. Nah, filenya apa aja? Yang biasanya yang perlu diatur tuh file yang ini doang sih, Nginx sama ada di conf.d. Ini kalau yang basisnya CentOS nih. Kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya udah ada defaultnya nih. Ini nggak usah diituin banget. Yang perlu diperhatikan sebenarnya itu cukup di bagian ini nih ya. Nah ini kan, dia tuh bakal nginclude file.conf yang ada di conf.d. Nah, sebenarnya kita cukup bikin file aja ke conf.d tadi. Conf.d. Nah, ini kok belum ada tadi. Oke, kita bikin aja kalau gitu. Taruhlah ini apa sih, petirs ya. Kita bikin di sini petirs.conf. Ya. Ini berarti aku tak copy nih Mas. Ternyata itu tuh ada di sini, tak copy nih lah. Oh, oke. Tak copy yang di tempat lain deh. Nah, vim petirs.conf. Nah, ini masih kosong nih. Nah, konfigurasinya apa? Isinya sebenarnya biasanya ya tadi tak copy dari sebelah ya. Aku nggak pernah hafal sih Mas. Itu tuh kayak gini tuh nggak pernah hafal. Wah, tak copy nih Mas. Aku nggak hafal sih. Memang ini tak copy nih semuanya aja ya. Nanti sambil tak terangin ini. Mulai dari sini. Ya, copy. Masuk ke sini. Lem. Oke. Mulai kita edit dari atas. Tuh. Mas ada yang punya API nggak Mas? Tak itu dari sini, tak proxy pass dari sini tak pakai boleh nggak? Gue.
Itu Mas, ngapil-ngapil. IP-nya berapa, terus portnya berapa. Mas Edi punya nggak, Mas? Nggak ada yang punya. Kalau nggak punya, aku Kan dulu ya. tak bikin stilo. Mas Martin gue. Duit Mas Martin. Apa nganggo API ku? Ya wes tak gawe stilo. Hello world. Hello world. Tes API. Ulang, gampang kan ulang. Tak gawe stilo. Ini main.go. Oke, ini ben gampang 9.000 ya. Go build. Loh, oh lah. Oke, sip. Main. Oke, kena dijala. Oke, localhost 9.000. Oke, welcome to homepage ini ya, siji guys. Gue contohnya apa lah. Oke, kita kirim SCP main ke markdown. Boom. Oke. Oke, sama ini sementara ini kita exit dulu. Kita lihat di cd/home/markdown. Ada main.ip. Tak jalan sih. Main. Mau tekan nanti Mas? Oh, menjalak kayak ya. Duwe API. Mas Martin, duwe API yang iso dijajal ora Mas Martin? Yang bisa dicoba buat di reverse proxy. Publik ya? Tak duwe sih. Ya wes. Tak gawe stilo. Oke, server link. Tenang aja, ini wes tadi Mas, tenang. Hello world Pak, hello world. Gak usah wedding. Nah. 9.000 Jen.
tag file is busy. Apa ini? Tag file is busy. Oh, saya rm main. Nah, oke. Tuh, kok saya 9.000? Oh. Main. Loh. Itu. Menarik. Ini 5.000 kan? Oke. Main. Tung. Ah, oke. Uh, Oke. Jadi kita tadi sudah deploy. Sudah deploy ke IP sekian, portnya 5.000 kalau nggak salah. Nah, ya kan? Ini kan. Sekarang kita mau bikin proxy, reverse proxy di IP ini gitu. Hilang itu. Oke. Pak. Enggak bingung. SSH-nya ke situ. SSH Marjono add sini. Kita mau ke sini ya. Masalah install apa namanya? Install Nginx. Aku pikir udah nggak perlu dijelasin lagi, banyak banget tutorialnya, tinggal di itu. Yang pasti kalau installnya di basicnya Red Hat, itu settingnya ada di /etc/nginx. Ini semuanya sebenarnya ada di /etc/nginx. Cuman kalau misalkan basicnya itu Red Hat, itu ada di kalau basicnya Red Hat itu ada di conf.d ya, di sini nih. Kalau di basicnya Debian itu ada di sites available. Tulisannya ini. Sama di sites enable. Ini kalau untuk yang Debian family. /etc/. Kalau yang di Red Hat family ya, CentOS gitu. Itu ada /etc/nginx/conf.d. Ini tak taruh di grup. Nah, ini kebetulan ini di grupnya si ini nih, grupnya apa sih? Red Hat.
Red Hat. Oke. Nah, tadi aku udah bikin di conf body. Pastikan Mas pakai kalau kita udah masuk ke folder-folder kayak etc dan kawan-kawan itu pasti harus pakai super user. Jadi ya masuk aja larut ya. Bisa langsung bisa langsung sudo gini kan, vim, petir. Atau bisa pakai sudo dulu. Ini prinsipnya yang harus ada itu sebenarnya cuma ada ini nih, server name ya, server yang lainnya nih sebenarnya opsional. Termasuk header ini tuh bisa tak mati ini. Lihat. Cukup ini tok sebenarnya saya tak delete kabeh. Tadi itunya petirs ya. Nah, ini aku kebetulan punya domain namanya theapps.dev. Nah, nanti kita bakal pakai ini ya domainnya ini. Jadi nanti kalau teman-teman butuh yang itu ya bisa disesuaikan lah ya. Oke. Delete. Oke. Oke. Tadi minimal banget segini doang. Ini minimal banget ya. Kita coba dulu nginx main t tes tuh. Salah nggak? Waduh, salah ternyata ini. Ini ada salahnya dikasih tahu di mana nih. Lah kok errornya nggak di tempat yang tadi? Saya. Jangan-jangan udah error duluan nih. Oh, lah tenan aja boleh. Udah error duluan. Tuh, visualnya nanti. Butuh root bukan ya, Mas? Ya, Mas. Karena butuh root apa bukan ya? Ini aku nggak tahu sih errornya. Coba ya. Oh iya benar Mas. Matur nuwun Mas. Oke Mas ternyata Mas. Butuh root ternyata. Oke. Petir. Hilang mau. Gampang lah ya. Ini penting. Terus location. Misalnya kayak gini. Copy lah ya. Tak copy second di sini. Ini ya.
Ini diganti petir. Ini nggak perlu. Location root / petir. Ya. Sisanya lewat ya. Oke ya. Service ini. Balik ke sini Mas. Oke. Nah, yang diperlukan sebenarnya cuman ya ini tadi, ini server, ya kan. Tag-nya kayak gini aja kalau ini dalam itu, mesti kayak gini biasanya. Server, kemudian location. Location ini biasanya diisi sama path-nya di itu sih. Path-nya yang mau kita apa namanya? Path API-nya biasanya. Misalkan /login apa apa gitu, itu bisa dimasukin di situ. Nah, ini tadi kita kan punya di IP ini kan, ya. IP ini 5.000 gitu kan. Nggak ada path-nya lah. Nah, kita akan coba nanti di port 5.000. Ini kenapa nggak tak bikin root gini? Soalnya rootnya udah dipakai ya. Makanya ini aku bikin petir gini. Nah, kita coba itu kita reverse proxy. Sampai gini dong, proxy pas ke tadi ya, jalannya di 5.000 tadi ya. Kita coba jalan nggak? Tes dulu engine X dan P ya kan. Oke, kalau udah oke. Service, engine X, restart. Oke, restart. Ini jalan. Sekarang kita coba ini ke sini, nggak usah pakai port, jalan nggak? Wow, nggak jalan, jalannya ke situ karena tadi /petir. Oke, udah nggak pakai port, ya kan? Ini kan ke servisnya aslinya nih. Kalau ini lewat engine X-nya tadi nih, lewat engine X-nya tadi. Nah, lewat sini. Kira-kira gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Apa aja boleh tanya. Assalamualaikum, Mas Dono. Woi, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mau tanya, Hmm. misalnya kita bikin server, Hmm. terus nama server name ini, terus nama komputernya itu apakah disamakan dengan server name nggak ya kira-kira? Oke. Server name ini sebenarnya dibutuhkan ketika kita pakai satu server untuk beberapa domain, Mas. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian domain ya. Oke. Hop. Digital Ocean, aku tak masuk dulu. Nah, ini sebenarnya kalau ini dikosongi apa diisi biasanya kalau misalkan kita di localhost doang gitu nggak pakai domain, ini diisi server gini aja bisa. Nah, ini oke, boleh Mas, kayak gitu bisa. Jadi nggak perlu bingung-bingung sih, ini diisi itu saja. Cukup menjelaskan Mas Martin, apa perlu? Rencananya kan gini, jadi nanti kan aku punya domain nih, punya domain satu, mau tak pakai buat membypass beberapa server. Jadi misalnya nanti ada server Sysmada, server kan sendiri itu. Tapi nanti aku mau bikin nanti klien itu lihatnya ke satu server toh, yang di nging itu kan berarti nanti nging yang dia
yang bagian ini nanti SIMADA ke arah yang ini kayak gitu kan. Nah, terus untuk konfigurasi servernya itu nanti kan mau dikasih domain nih misalnya rsvn.com gitu kan nanti. Nah, pertanyaanku itu nanti apakah di bagian di komputer servernya itu aku kasih nama sama persis dengan server name atau bebas gitu. Kalau server name ini kan pasti nama domainnya nanti dimasukkan sini gitu, kalau server name-nya. Iya, betul. Gitu. Nanti apakah nama komputernya juga harus aku rubah seperti nama server name? Gitu? Enggak. Bebas, Mas. Ini udah lepas dari nama domain yang ada di depan. Domain komputer udah lepas. Ini jadi itu aja. Yang khusus buat setting Nginx aja. Oke. Oke. Ada lagi nggak, Mas? Itu dulu. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada, kita bikin lebih menarik lagi. Ini kan kita proxy pass di sini aja nih. Terus service-nya juga satu aja nih, main ini ya. Nah, ini kita bikin lebih menarik lagi. Ini aku bikin lagi portnya 5.000, 6.000 gitu ya. Ada 2 kali ya. Ada 2. Terus namanya jangan main berarti. Go with main.go. Nanti main 2. SCP, tak kirim dulu. Terus aku coba jalanin di sini. Main 2. Ya, coba main 2 itu ada di port 6.000. Bener nggak? Bisa nggak? Belum. Berarti di 5.000. Nggak ada yang mau malah. Kalau main dong. Belum. Atau 6.000 portnya nggak bisa ya, nggak di open kali ya. 5.001 aja lah ya. Oke, coba main 2. Coba main-main. 1. Oke, jalan ya. 5.001. Yang tadi 5.000. Sekarang servernya aku jalanin dua-duanya. Biar jalan dua-duanya, kasih N belakang sini. Sama yang satu sini. Salah nggak pakai 1. Gini, bismillah. Di 5.001 jalan, di 5.000 jalan. Kelihatan kan, Mas? Nah, berarti di server tadi kita punya 2 service, ya kan? Nah, 2 service itu satu jalan di port 5.000, satunya jalan di port 5.001. Nah, gimana reverse proxy-nya kalau jalan 2 tadi gitu. Taruhlah ini seperti kasusnya Mas Martin tadi ya. Dia mau dia jalan untuk satunya SIM Mapda sama apalah gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal di copy aja nih. Nah, copy, paste gitu kan. Ini misalkan petir 2, ininya 5.001. Salah. Ini mente. Oke, service, imagine X, restart. Oke. Kita tes di sini. Petir masih jalan. Petir 1. Wah, nggak jalan ternyata gitu.
Kita lihat lagi. Tadi petir 1 petir 2, Mas? Petir 2 ya? Oh, petir 2. Oke. Ini jalan, ini jalan. Ini ngehit ke service yang kedua, ini ngehit ke server yang pertama. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau, ini kan ceritanya beda servisnya nih. Ini ceritanya beda servisnya nih tadi kan. Nah, ini ada di satu ada di yang di sini 5.000, ini 5.001. Nah, ini ceritanya bakal sama, akan lebih menarik lagi kalau kita misalkan 5.000 sama 5.001 ini memang dua servis nih, tapi sebenarnya atau mungkin satu servis yang sama gitu. Taruhlah ini servis yang sama ya. Kalau gini kan beda nih. Ini kita asumsikan dua servis yang beda gitu. Nah, kalau misalkan mau load balancing kan berarti dua-duanya ini sama. Taruhlah sekarang kita ubah ceritanya nih, localhost 5.000 sama 5.001 ini cuma beda port tapi servisnya sama, outputnya sama gitu ya. Nah, buat load balancingnya gimana caranya, itu aku sambil cari dulu. Make upstream. Nah, di sini nih. Upstream, load, balancing. Kalau nggak salah itu cuman ini doang. Nah, caranya cuman kayak gini. Set. Ini tak copy. Di atasnya sini. Ini nama upstream kan. Ini kita ganti aja. Nah, ininya kemana? Localhost 5.000 sama 501. Localhost 5.000, localhost 5.001. Terus tinggal localhost-nya ini kita ganti petir. Lanjut X, T. Oke ya. Biar kita tahu ngehitnya itu sama atau beda, gini deh. Welcome to homepage 2 gitu kali ya. 2. Kita matiin dulu. Terus jalan lagi. Berubah nggak ya? Kita lihat dulu. 5.001. Loh, kok ramah ya? Kayaknya ada yang salah. Oh. Tiga, 72. Hah?
252 langsung. Main 2. Kita cek. Main 2. Ya, udah jadi ini kan 2. Kalau yang 5 itu ini ya. Nah, tadi engine X-nya udah kita bikin load balancing. Di engine X min T udah oke. Service engine X start. Kita tadi pakainya petir gini kan. Coba nih. Masuk ke 2, masuk ke 1. Nah, ini random dia. Round robin gitu. Nah, ini udah masuk load balancing nih. Nah, kalau mau servernya banyak ini udah masuk load balancing. Gitu. Code-nya sangat simple. Gitu doang. Dimasukin di satu upstream. Terus tinggal dimasukin ke proxy-nya, nama upstream-nya. Sampai sini ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Aman-aman? Neng chat dol, neng chat. Masa di kole. Oke. Oh, neng chat, bentar. Aku masalahnya bingung ya nek nganggo Zoom. Oke, sebentar. Oh, sama Mas. Mas Edi, kalau di Debian sama atau enggak? Sama. Jadi prinsipnya Nginx itu konfliknya ini aja. Kalau bedanya itu cuma di lokasinya aja. Lokasinya kalau misalkan ini tadi di apa namanya di Red Hat itu ada di conf.d itu. Nah, kalau yang Debian itu ada di site available sama site enable. Oke. Dari Mas Zakaroni udah nih. Round Robin itu udah. Bisa menuju mesin lain? Bisa, Mas. Nah, makanya tadi aku minta kalau ada yang punya API, siapa tahu ada yang ini. Sing nyekel API gonku ora melu Zoom ya. Ya wes ya. Sing nyekel Vita. Oke. Ya sudah. Sekarang ini perlu mau nyoba HTTPS apa enggak, Mas? Kiano ki Mas, Mas Jaron iki. Mas Jaroni, Heeh, ning chat. katanya kalau LB round robin perputaran data jalurnya juga harus di-set. Itu mungkin lebih ke ini, Mas. Lebih ke ininya apa namanya? Settingnya. Nanti bisa dipelajarin lagi ya yang di upstream ini. Banyak settingannya kok. Ini ada nanti. Dia bisa round robin, bisa apa namanya? Nah ini ada nih, tinggal digini doang nih atasnya nih. Last count berarti yang terakhir apa tuh? Active connect. IP hash ada kalau defaultnya tuh round robin. Ada hash apa nih nggak tahu nih. Apalah pokoknya nanti bisa dipelajari lagi di sini. Banyak pilihannya ya. Ini tak taruh di grup ya. Ini ada API, tak jajal ya Mas. Ya. Oke, Mas Edi kalau untuk SS apa yang itu kita simpel aja ya HTTPS habis ini. Tapi tak jajal sih ini Mas Zakroni udah ngasih endpoint. Ini kalau nggak salah itu ya Banyumanik ya Mas ya. HP 2.
Ini tinggal di proxy pass aja sama. Ini ke server lain, ini bisa nih harusnya. Nggak mau, yang salah. Kurang titik koma. Oke. Kita coba 68/API 2. Wah, berhasil, Mas. Ini kan. Beda server bisa ternyata kayak gitu. Sekarang kita mau ke HTTPS, Mas. Kita coba pakai HTTPS dengan setting di lokal dulu aja ya. Jadi HTTPS-nya aku pakai yang gratisan aja, yang pakai let F3. Saya Mas, di sini saya ada tak itu sebentar ya. Lanjut ya, Mas. Yuk. Oke, siap. Jadi kalau HTTPS itu wajib fardu. Bukan kartu kifayah nih, fardu ain. Memang harus pakai domain. Walaupun sebenarnya bisa pakai IP. Tapi kalau yang biasa gratisan itu nggak bisa pakai IP. Coba sekarang aku contohin ya. Sebenarnya yang biasa aku pakai itu kalau apa namanya HTTPS itu biasanya pakai Let's Encrypt ini ya, yang gratis Mas. Let's Encrypt nih ya. Tapi Let's Encrypt ini udah punya aplikasi namanya Certbot. Nah ini pakai Certbot. Ini gimana misalnya, monggo dibaca sendiri ini gampang Mas. Nah, yang pertama kalau mau itu kita harus binding dulu ke subdomainnya. Ini kebetulan aku cuma punya ini doang. Masih hitam layarnya, Mas. Oh, masih hitam. Loh. Aku share sih belum, Mas? Kan Linux masih lengan. Saya kelihatan Mas sekarang? Ada kelihatan. Oke. Oke. Nah, yang itu serbuat ini ya. Serbuat. Mana kelihatannya. Nunggu digital ocean. Nah, ini Digital Ocean ini kebetulan ya ada project lah kemarin yang bisa dipakai buat ini coba ya. Nah, itu yang pertama mesti harus kita bindingin dulu. Nah, yang pertama biasanya domain itu harus dibindingin dulu ke hostingnya kalau itu kan. Caranya ya dari setting domainnya. Ini kebetulan aku nggak megang domain itunya sih. Nanti NS-nya dipindah, name service-nya dipindah gitu. Nah, kalau name service-nya dipindah, kita ini kan misalkan ini domainku udah pindah ke sini nih. Ini tinggal aku masukin. Masukinnya itu ini kan banyak nih ada AA, CNAME, MX dan kawan-kawan ini kan. Kayak gini kan. Kita masuknya cuma di A aja. Caranya gampang. Caranya tinggal tambahkan di sini. Oh, itu kui. Tambahkan di sini ya. Tadi kan kita bikinnya petir ya. Petir. Oke. Cim lagi. Cuy. Nah, ini kan petir kan. Petir. Kita masukin petir ya. IP-nya. Nah, ini IP-nya biasanya kalau di Digital Ocean langsung ditunjukin ini apa namanya instan yang mau dipakai yang mana. Tapi biar lebih deskriptif, aku mau ambil IP-nya tadi kan ini ya. IP-nya ini. Yang tak ngandel, tak IP ADDR. Lihat ini, oh kak lihat Mas. IP internal tak sengketa, sing luarannya tak. Oh ketok nih, ini IP ini ya.
copy. Masukin sini. Kita create record. Oke. Ini udah binding nih. Kita tes sekarang. Iki tak ganti Mas. Tak ganti. Ini belum HTTPS ya Mas. Ini baru binding subdomain. Petir. Domainku tadi adalah apps.dev. Wah, nggak mau dia. Nggak maunya apa? Jadi si ini siapa namanya si CentOS itu selalu ngedirect ke ini HTTPS gitu. Tapi prinsipnya ini tadi mau sih. Ini dia maksa ke HTTPS. Oh, ini HTTP ini nggak mau dia, paksa dia langsung HTTPS. Wah, nggak mau. Oke. Yang ini juga nggak mau nih masih. HTTP petir. Nah, kan. Tapi kalau pakai Debian biasanya mau, nggak langsung di redirect gitu nih. Nah, buat install apa namanya certbot-nya silakan cari sendiri, tinggal dibaca ini tadi. Nah, buat ngejalaninnya di sini gampang banget, tinggal certbot main Nginx. Jalan dia. Duh, nggak mau. Oke, pakai certbot tok belum lah. Nah, di sini udah ada domain-domain yang tak setting, dia nampilin nih 1 2 3. Ini sebenarnya di serverku ini udah jalan 2 ini nih, CDN sama API Explorer. Tadi aku nambahin 1 setting di Nginx, dia langsung detect ini. Mana yang mau kita setting? 3. Enter. Otomatis dia akan nyeting. Oke, kita jalankan, kita coba. Bismillah. Wih, mau Mas. Udah HTTPS pula nih. Nah, oke. Enter lah. Ini kadang masuk yang kedua, ya kan? Kadang masuk yang ke 1. Ya, dua-dua ini, dua-dua kali kayak ini. Yang ini, boom, tetap jalan. Gampang loh. Oke Mas, udah paling ya itu aja materinya. Ada pertanyaan lagi? Mas, nanya boleh ya? Monggo Mas, monggo. Itu kan bisa jadi folder yang diarahkan ke mesin tertentu atau subdomain yang diarahkan folder gitu ya? Jadi gini, prinsipnya kita itu di Nginx itu ada 2 kan. Kalau ke folder tertentu berarti dia serve sebagai static file, Mas. Iya, ya. Kalau misalkan kita arahkan ke server yang udah jalan, itu istilahnya reverse proxy. Gitu. Tapi untuk penamaan subdomain tetap butuh DNS server ya? Nah, untuk penamaan Supaya subdomain, bisa diakses dari luar gitu. iya, kalau mau diakses dari luar harus ya kayak tadi misalkan dicantolin di mana, kayak ini tadi kan aku di DigitalOcean ya. Ya. Tapi kalau mau lokal Mas, ini sebenarnya gampang nih. Ini tinggal di copy ya kan, terus dimasukin ke DNS lokal. Kalau mau dipakai di internal rumah sakit itu bisa pakai static DNS gitu. Cuman ya HTTPS-nya nggak jalan Mas kalau di lokal gitu. Iya, iya. Kalaupun jalan, biasanya yang domain lokal gitu, dia ini nggak bisa langsung kayak gini. Kalau ini tadi kan langsung ya. Nah, kalau yang pakai lokal kayak gitu, biasanya dia harus di itu apa ya? Istilahnya self sign certificate gitu. Biasanya kayak gitu. Dia nggak mau ini.
Biasanya gitu. Oke. Terima kasih. Nah, kalau mau ya ini tiba IP lokal gitu tinggal di copy terus masukin ke DNS. Semua komputer rumah sakit DNS-nya arahin ke situ dulu. Udah beres itu sebenarnya. Mau pakai bind apa yang di Windows ada kalau nggak salah apa aku lupa namanya. Itu ada juga yang server Windows. Gampang itu. Tanya Mas, Monggo. untuk proxy reverse proxy ini sebaiknya dipisah dari server webnya apa enggak ya? Misalnya kita pakai Apache gitu kan, nanti apakah sebaiknya digabung sama server Nginx-nya ini atau dipisah aja di mesin lain gitu? Nah, terima kasih Mas. Oke. Prinsipnya gini Mas, reverse proxy ini tuh sebenarnya untuk mensimpelkan. Jadi kan biasanya ada port-portnya tadi kan. 5.000, 6.000. Jadi kalau service-service yang jalan non PHP dan apa aja, biasanya dia jalan pakai port-port kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya untuk menyimpulkan itu sih. Nah, kalau mau di satu server atau enggak, tergantung. Jadi misalkan server jenengan udah besar banget, servernya besar, terus service-service yang kecil itu jalan di situ banyak, nah itu nggak perlu dipisah, nggak apa-apa. Satu komputer aja ada service jalan kayak tadi kan satu komputer aja tuh. Nah itu nggak masalah kayak gitu. Jadi nggak harus dipisah sih. Nah kondisi gimana sebaiknya server itu dipisah? Nah itu sebaiknya kalau server itu dipisah kalau misalkan portnya sama nih, portnya sama di 5.000 semua atau di 80 semua, pakainya PHP, servisnya banyak, portnya 80 semua gitu. Ya udah, taruh aja di beberapa komputer. Nah kalau yang kayak gitu harus dipisah karena Nginx-nya harus jalan di port 80 sama 443 kan, biar enak diakses di luar. Gitu kira-kira Mas. Mas, tanya Mas, kalau Oke. yang reservoir proxy tadi, misal tadi kan contohnya di pointingnya ke ini ya, ke localhost port gitu ya. Kalau misalnya di poinnya ke folder bisa nggak Mas? Nah, ini kembali ke yang tadi Mas Martin. Kalau folder itu namanya static file. Itu masuknya bukan reverse proxy kalau yang itu tadi. Jadi maksudnya HTML biasa gitu kan, yang kayak web gitu kan. Enggak, Nah, Masnya misalnya ini, misalnya mau tak pointing ke kan misalnya yang di serverku yang satu itu kan isinya ada banyak banyak aplikasi. Ada apa jenenge sing misalnya ada aplikasi ABC kan di server PHP itu kan di apa itu kan dia di subfolder kan. Nah, terus misalnya mau tak reservoir proxy ke mau tak apa? Oh ini ya maksudnya yang di settingan tadi di ini ya berarti ya. Bukan reservoir proxy ya maksudnya berarti ya. ya kita bikin ya. Kita bikin yang sama. Ya itu tadi nggak reverse proxy Mas masuknya. Itu langsung kok Mas. Jadi kalau misalkan tadi kan ini kita bikin ya lagi yang slash homepage mana itu. Ini aplikasi ABC gitu ya. Ini taruhlah ABC gitu ya. Ya, kayak gitu itu. Gitu. Ya. Oke. Terus tak build sih. Main tulang. Mana sih? Oke ya. CP Marcondo. Boom. Delete dulu. Oke, PS AX. Grab. Udah mati ya?
Oh, udah mati, udah mati. Boom. Oke, jalanin main 2. Pas ABC ya. Kita jalaninnya yang ini 5001. Ini masuknya ke homepage 2. Kalau tak masukin ABC berarti Lagi ada kelas deh. kok homepage 2. Tak ganti ya Mas kalimatnya ya, ben enak. Aplikasi ABC. Iya. Oke. Nah, ini ya ABC gitu. Taruhlah ini folder gitu ya. Ini folder, ini aplikasi yang pertama gitu ya. Gitu toh, maksudnya toh? Oke. Benar. Oke, sekarang kita edit di sini. Ini tak delete aja ya. Kita bahasanya sekarang nggak lagi ngebahas load balancing. Jadi yang itu tak hapus. Jalan 1. Nah, gini boleh, 1 doang gini juga boleh. Oke. Oke. Nginx maintain. Oke. Service Nginx restart. Ya, restart. Petir. Oke, 2 ya Mas ya. Ini ya. Dan ajaibnya Mas, ini nggak perlu disetting lagi. Langsung masuk Mas. Wah. Oke. Oke, tapi misalkan nih pengen di custom ya, pengen di custom nih. Aku nggak mau ABC. Ya. Aku maunya petir DEF gitu ya. Tapi larinya tetap ke ABC gitu. Bisa kayak gini. Nah, kayak gini maksudnya. Ini bisa kayak gini bisa. Coba ya. Ini maintain service. Terlalu nulisnya Mas. Terpincoy. Oh. Jalan ya. ABC tetap jalan. DEF. Oh, DEF-nya nggak mau, Mas. DEF-nya nggak mau. Kayaknya perlu ada sesuatu yang perlu diubah. Ini. Nggak mau, Mas. Produk lali. Perlu di rewrite yang deh. Ini Pak ya. Save. Ayo. Mau Mas. Sip, mantap. Oh ya. Tapi gini. Ini agak tricky. Ini ada trailing slash terakhir ini. Nah, kalau slash terakhirnya dikasih, maka kita kan ngakses ini nih, dari petir source dev ini. Nah, kalau ada trailing slash-nya gini, berarti dia dipotong. Jadi yang dibawain cuma yang terakhir sini, langsung ke sini. Nanti bisa dibaca sendiri lah. Intinya gitu deh. Oke. Ada trailing slash-nya. Gitu Mas. Ada.
apakah Nginx handal tuh, kenapa Nginx handal sebenarnya karena Nginx itu punya worker, Mas. Kalau mau setting lagi di dalamnya ada worker, jadi dia jalannya asinkronus gitu loh. Dia banyak bisa ini nggak urut, jadi dia bisa pakainya modelnya punya anak-anak banyak gitu. Jadi prosesnya makanya cepat. Oke, Mas. Kalau udah nggak ada lagi, aku balikin ke Mas Kang Isnanto. Monggo, Kang.